Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Hitonomi model Nika merupakan buah iblis yang sangat istimewa. Kekuatan dari buah iblis itu pada awalnya memberikan kemampuan untuk membuat tubuh penggunanya menjadi karet. Namun sebenarnya kekuatan sejati dari buah iblis tersebut adalah kekuatan kebebasan. Kekuatan kebebasan membuat penggunanya bisa memakai berbagai macam teknik sesuai dengan imajinasi. Kekuatan semacam itu benar-benar mengerikan karena seperti memberi potensi yang tidak terbatas bagi penggunanya. Pada masa ini, pengguna kekuatan tersebut adalah Luffy, walau Luffy sendiri masih berpikir bahwa buah iblis itu adalah Gomu-Gomu no Mi. Publik secara umum juga sama, mereka mengira bahwa buah iblis Hitonomi model Nika adalah Gomu-Gomu no Mi. Alasannya karena pemerintah dunia sengaja menutupi informasi tentang buah iblis tersebut. Buah iblis Hitonomi model Nika pasti memiliki sejarah yang besar. Potensi dari kekuatan buah iblis itu pun bisa sangat membahayakan pemerintah dunia. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas potensi terkuat kekuatan Nika dan rahasia sumber energi kuno. Di Pulau Egghead, CP0 menerobos masuk untuk menghabisi Vegapunk. Namun, misi mereka itu mendapatkan halangan besar karena di sana ada bajak laut topi jerami. Rob Lucci dan Luffy pun kembali bertemu. Mereka berdua bertarung dengan menggunakan kekuatan Awakening. 2 tahun lalu, Rob Lucci dan Luffy juga pernah berduel. Duel mereka menjadi pertarungan yang sangat sengit. Namun kali ini pertarungan tidak berjalan sengit karena kekuatan Luffy telah berada jauh di atas Rob Lucci. Rob Lucci sekarang ini memang bertambah kuat, tapi dia tidak bisa menandingi seorang Yonko seperti Luffy. Ada satu hal yang sangat menarik dari pertarungan Rob Lucci melawan Luffy. Pada chapter 1070, Luffy memakai serangan bernama Gomu-Gomu no Dawn Rocket untuk menghantam Rob Lucci. Sebelum serangan itu dilancarkan, Luffy terlebih dahulu menciptakan kacamata dari rambutnya. Saat Luffy memakai kekuatan Awakening atau yang biasa disebut sebagai Gear 5, rambut Luffy terlihat seperti mengeluarkan semacam uap. Uap itu tampak mirip seperti uap yang menyerupai selendang di punggung Luffy. Kekuatan kebebasan dari Hitonomi model Nika memungkinkan Luffy untuk menciptakan benda mati. Alasan Luffy menciptakan kacamata dalam pertarungan melawan Rob Lucci memang hanya untuk bergaya saja. Tidak ada alasan signifikan mengapa kacamata itu harus dibuat. Namun, hal tersebut menandakan bahwa Luffy telah semakin baik dalam menggunakan kekuatan kebebasan miliknya. Dia tidak hanya bisa mengubah bentuk tubuh atau membuat lingkungan di sekitar menjadi karet saja, tapi dia juga bisa menciptakan benda-benda dengan kekuatan miliknya. Seiring berjalannya waktu, Luffy akan mampu menciptakan lebih banyak benda memakai uap miliknya itu. Jika diperlukan, maka benda-benda yang akan diciptakan bukan lagi sekadar kacamata saja, melainkan senjata yang sangat efektif dalam pertarungan. Luffy memang bukan seorang ahli dalam senjata, karena dia terbiasa bertarung dengan tangan kosong. Namun, mengingat imajinasi sangat penting dalam memakai kekuatan Nika, maka Luffy pasti bisa mengimajinasikan senjata-senjata unik yang nanti bisa dipakai dengan baik. Berhubung Luffy menciptakan benda dengan uap yang dia miliki, maka benda-benda yang tercipta pun hanya bisa berukuran kecil saja. Benda yang diciptakan rasanya mustahil melebihi uap yang ada pada Luffy. Meski begitu, Luffy memiliki cara untuk menciptakan benda-benda dengan ukuran yang sangat besar. Caranya adalah Luffy harus membesarkan dulu ukuran seluruh tubuhnya, sehingga uap yang ada di rambut atau di punggung Luffy ikut membesar juga. Hal itu pernah Luffy perlihatkan ketika dia bertarung melawan Kaido. Dengan ukuran tubuh yang besar, maka uap yang ada pun akan ikut membesar, sehingga benda-benda yang Luffy ciptakan juga bisa sangat besar. Membahas soal kekuatan penciptaan, maka kekuatan semacam itu akan identik dengan dewa-dewa, karena banyak dewa digambarkan memiliki kekuatan untuk menciptakan sesuatu.
Untuk mencapai level dewa tidak mengherankan bagi Luffy, karena pada dasarnya, Nika sebagai model dari kekuatan buah iblis Hito-Hito yang dikonsumsi oleh Luffy adalah sosok dewa matahari dalam dunia One Piece. Nika juga digambarkan memegang pedang dan tombak, yang menandakan bahwa Dewa Nika pada masa lalu pun bisa menciptakan senjata dari uap tubuhnya. Sekarang, mari kita membahas hal lain yang akan terhubung dengan kekuatan penciptaan atau kekuatan dewa milik Luffy. Seperti yang kita tahu, di Pulau Egghead ada satu robot kuno yang diciptakan sekitar 900 tahun yang lalu. Dan 200 tahun yang lalu, tiba-tiba robot kuno itu menyerang Mary Joyce, walau aksinya harus terhenti karena kehabisan energi. Rasanya cukup jelas bahwa robot kuno itu berasal dari kerajaan kuno. Pada masa lalu, negeri yang disebut sebagai kerajaan kuno memang sangat modern, sehingga orang-orang di sana bisa menciptakan robot seperti itu. Sekarang ini, robot kuno itu tidak bisa digerakkan lagi, karena energi untuk menggerakkan robot tersebut berbeda dengan sumber energi yang ada sekarang ini. Bahkan Vegapunk sendiri pun belum bisa menemukan atau menciptakan energi untuk menggerakkan robot tersebut. Jika saja energi itu bisa ditemukan, maka robot kuno di Pulau Egghead akan bisa diaktifkan dan mungkin akan terungkap hal-hal mengejutkan dari sana. Sebentar lagi, Vegapunk akan memahami asal dari energi untuk menggerakkan robot tersebut. Energi itu berasal dari uap Luffy saat menggunakan kekuatan Awakening. Robot kuno itu berasal dari kerajaan kuno dan ada indikasi kuat bahwa Joy Boy berasal dari kerajaan tersebut. Saat Zunisha mendengar detak jantung Luffy yang bagaikan drum dalam mode Gear 5, Zunisha sempat menduga bahwa Joy Boy berada di Wano Kuni. Hal tersebut menandakan bahwa pada masa lalu, Joy Boy juga seorang pengguna buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika yang telah mencapai tahap Awakening, sehingga dia memiliki suara detak jantung yang sama seperti Luffy. Zunisha telah dikonfirmasi sebagai teman Joy Boy, sehingga dia pasti tidak asing lagi dengan suara detak jantung yang bagaikan drum itu. Jadi, pada masa lalu, Joy Boy berhasil menemukan cara untuk menciptakan energi yang hebat dengan kekuatan buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika. Energi hebat itulah salah satu faktor yang membuat kerajaan kuno menjadi sangat maju. Berbagai teknologi di sana juga memakai energi tersebut. Salah satunya adalah robot kuno yang sekarang berada di Pulau Egghead. Tak heran mengapa energi itu tidak bisa lagi ditemukan saat ini, karena sumbernya dari uap kekuatan Awakening Hito-Hito no Mi model Nika. Namun, seiring berjalannya waktu, Vegapunk akan semakin sering melihat Luffy bertarung memakai kekuatan Awakening buah iblis itu. Luffy juga akan semakin sering memakai kekuatan penciptaan dari uapnya. Dengan begitu, Vegapunk akan menyadari bahwa energi kuno yang selama ini dicari ternyata bisa diciptakan menggunakan kekuatan Luffy. Kekuatan Luffy bergantung pada imajinasinya. Luffy pasti tidak pernah berimajinasi soal hal rumit seperti menciptakan energi kuno. Maka dari itu, dia perlu dibimbing oleh Vegapunk agar bisa menciptakan energi tersebut. Ketika Luffy sudah bisa menciptakan energi kuno itu, maka robot yang berada di Pulau Egghead akan bisa diaktifkan. Ketika robot tersebut aktif, maka robot itu akan memberi petunjuk tentang keberadaan dari robot-robot lain yang berasal dari kerajaan kuno juga. Sepertinya, robot-robot semacam itu masih ada dan tersimpan di suatu tempat. Jika Vegapunk bisa menemukan petunjuk terkait keberadaan dari robot-robot tersebut, maka dia pasti akan ke sana bersama Luffy dan kawan-kawan. Nanti robot-robot tersebut dapat menjadi kekuatan tempur untuk pihak Luffy bila sudah tiba waktunya untuk berperang melawan pemerintah dunia. Nah, itu tadi teori tentang potensi terkuat kekuatan Nika dan rahasia sumber energi kuno. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.